Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Ini sore yang luar biasa ya Tuhan. Engkau pertemukan kami sebagai saudara seiman untuk bersekutu memuji dan permuliakan Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya ya Tuhan, tetapi biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba di sore hari ini memperkatakan berkat untuk kami semua, dan kami semua beroleh sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, bahkan saudara kami yang belum tiba, tibakan mereka supaya mereka boleh menikmati kasih Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya bersyukur kali kedua saya kembali ke rumah saya Bapak Ibu. Rumah FA saya. Amin. Amin. Dihubungi Pak Sitompul kemarin. Saya bilang, oke Pak. Dari dua hal yang saya selalu untuk pekerjaan Tuhan, hal yang selalu saya tekankan pada diri saya, sebisa mungkin saya pantangkan untuk menolak, untuk memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Saya pantangkan itu. Saya selalu berusaha kalau ada satu orang yang dengar saja firman Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan. Apalagi di tempat ini ada banyak Bapak Ibu. Berarti ada banyak orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Di sini adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan, orang-orang yang Tuhan pakai, orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk memperkatakan kabar baik dimanapun mereka berada Bapak Ibu. Saya percaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu Pak ya, kayaknya. Karena saya ingat-ingat Bapak Ibu, kalau mohon maaf karena kalau saya di FA Pandan, minggu terakhir itu selalu kosong Bapak Ibu, nggak ada FA-nya. Jadi saya ingat kemarin bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya di Simare-Mare, lalu bulan berikutnya saya ada di FA Pintu Angin 1 Bapak Ibu. Nah, saya agak kaget juga Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin karena di FA Pandan itu tidak terlalu banyak jemaatnya, ya, FA rintisan Bapak Ibu. Waktu saya datang ke FA Pintu Angin 1 agak terlambat sedikit. Saya kaget Bapak Ibu. Saya seperti masuk ke dalam sebuah ruang gereja. Banyak mereka. Pintu Angin 1, Pintu Angin 2, Simare-Mare itu pemegang jemaat terbanyak FA Bapak Ibu. Amin. Dan saya percaya di sore hari ini pun FA ini akan semakin bertumbuh dengan luar biasa, dengan dahsyat. Amin. Satu hal yang saya selalu salutkan, tadi saya sampaikan Pak Sitompul itu, kalau ada ibadah padang Bapak Ibu, antusiasnya itu pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Saya saksikan juga di sore hari ini. Saya tadi ke dapur sebentar, saya lihat banyak ya. Berarti sore hari ini Bapak Ibu, siapkan perut Anda, pastikan ada banyak ruang-ruang kosong, karena stok makanan melimpah Bapak Ibu. Amin. Kalau mungkin ada yang bawa di plastik, mungkin bisa Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sore hari ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Gembala kita di doa pengerja kemarin Bapak Ibu, karena selalu berpatukan ke sana. Itu di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Mari kita cari sama-sama Bapak Ibu. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 21. Sudah ketemu Bapak Ibu? Jadi supaya kita masing-masing dapat berkat dari Tuhan di sore hari ini, jadi kita bergerak saja Bapak Ibu ya, ayat per ayat. Jadi saya ayat pertama, nanti Pak Situmorang, Pak Sitompul selanjutnya Bapak Ibu. Perikopnya, oh ya, nanti lanjut aja ke Pak Sitompul. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, dia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinga. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dan mulai sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahui, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia telah memarahi mereka. Sebab itu dosa keluarganya tidak akan dihapuskan dari masa. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu kematian. Samuel segera memberitahukan pernyataan itu kepada Eli. 16 Kata kita, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Pak." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Samuel berdosa dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. 21 ya Kak Ibu, terakhir. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di situ. Tetapi ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Silo malam ini. Saya takutnya Bapak Ibu ada orang kelurahan di sini besok diajak senang manusia Bapak Ibu. Karena sudah banyak yang rabun Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Saya berkati Bapak Ibu. Nah, ini tentang perikopnya itu Samuel terpanggil. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu latar belakang Samuel itu, jadi Samuel itu adalah anak biologis dari Hana dan Elkanah Bapak Ibu. Kalau kita pelajari latar belakangnya, Samuel ini muncul dari tangisan seorang Hana Bapak Ibu yang meminta kepada Tuhan supaya
Tuhan memberikan bagi dia seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, sampai ada lagunya. Lagunya itu baru muncul ya. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan. Apa Kak Dewi? Kira-kira itu. Akhirnya muncul belas kasih Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita lihat bagaimana Penina memperlakukan Hana ini Bapak Ibu, ya bahkan Elkana sebagai suaminya memperlakukan Hana itu sangat tidak adil Bapak Ibu. Seperti yang kita baca di Alkitab, mungkin ada yang baca, setiap kali mereka mempersembahkan kepada Tuhan persembahan mereka, persembahan kudus mereka, Hana selalu diberikan satu bagian Bapak Ibu. Beda dengan Penina. Ini memunculkan air mata. Tetapi Alkitab katakan sekalipun dia tidak pernah membalaskan atau mendendamkan itu Bapak Ibu. Yang dia lakukan hanya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan dia seorang anak laki-laki. Dan dia bernazar kalau anak laki-laki ini Tuhan sudah berikan atas dia akan mempersembahkan ini ke rumah Tuhan. Amin. Nah, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering Bapak Ibu. Beda dengan sekarang, dikit-dikit orang penglihatan Bapak Ibu. Tuhan bersabda, Tuhan berfirman. Sepertinya banyak orang Kristen menjadi nabi Bapak Ibu, nabi dadakan. Amin. Kalau saya baca-baca Bapak Ibu, umur Samuel pada masa itu baru kisaran 12 tahun Bapak Ibu. Jadi sejak Samuel ini lepas dari penyapihan mamanya, ya oleh nazarnya kepada Tuhan, Samuel ini sudah diserahkan kepada Imam Eli Bapak Ibu. Jadi sedari kecil, sedari bayi, Samuel ini sudah dalam lingkup rumah Tuhan. Dan dia sudah menyaksikan bagaimana perkara-perkara Tuhan terjadi atas bait suci Bapak Ibu. Imam Eli sendiri adalah imam besar di Silo Bapak Ibu, di Israel. Nah, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah itu belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Allah, tempat tabut Allah. Jadi Samuel ini Bapak Ibu, setiap malam dia itu menjaga rumah Allah Bapak Ibu. Dan bagian dia itu adalah memastikan bahwa lampu bait Allah itu tidak padam Bapak Ibu. Dan tabut Tuhan tetap ada di situ. Jadi pelayanan Samuel ini Bapak Ibu, mungkin bagi sebagian orang bisa mungkin hanya seperti seorang security Bapak Ibu, seorang penjaga. Pelayanan yang tidak penting Bapak Ibu. Dalam rumah Tuhan, dalam lingkup gereja Bapak Ibu, sering sekali secara tidak langsung kita sering mengkategorikan pelayanan di gereja itu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu. Mohon maaf, kadang yang sering menjadi pembicaraan atau lebih populer itu Bapak Ibu, tim praise and worship Bapak Ibu, pujian penyembahan. Karena menjadi trendsetternya, pusat perhatiannya Bapak Ibu. Dan saya saksikan semakin tinggi level pelayanan orang dalam gereja, semakin orang itu gampang jatuh. Ada banyak pelayan-pelayan gereja Bapak Ibu yang tim praise and worship jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Dan dosanya pun bukan dosa yang gampangan. Saya tidak mengkategorikan bahwa pelayanan ini penting, ini enggak penting, bukan Bapak Ibu. Tetapi apapun pelayanan kita Bapak Ibu, biarlah itu menjadi terang dan garam Bapak Ibu, menjadi teladan bagi kita. Amin. Nah, lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, ya Bapak. Panggilan pertama, dia pikir ini Imam Eli Bapak Ibu. Karena pada saat itu, walaupun dia seorang penjaga bait Allah Bapak Ibu, yang setiap hari mungkin ada di sana aktivitas-aktivitas peribadatan, tetapi Samuel ini masih asing dengan yang namanya Tuhan Bapak Ibu, dengan sosok Tuhan. Panggilan pertama, dia kira itu Imam Eli. Selanjut lagi Bapak Ibu. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur Bapak Ibu. Selanjutnya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapati Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil engkau, anakku, tidurlah kembali. Panggilan kedua pun hampir sama Bapak Ibu. Dan mungkin bisa jadi kalau saya seperti Samuel ini Bapak Ibu, saya mungkin akan bertanya-tanya, jadi siapa yang manggil aku? Sementara dalam rumah Tuhan itu
kemungkinan yang dekat dengan kamar-kamar mereka itu hanya Imam Eli Bapak Ibu. Yang lainnya mungkin berjauhan kamarnya. Kalau zaman sekarang mungkin gampang aja kan, berarti mungkin ada teman yang ngerjain kita, ada teman yang prank kita Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil engkau anakku, tidurlah." Lalu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu bangunlah, berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan serta hamba-hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidur ia di tempat tidurnya. 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah kepada hambamu ini mendengar." Kali ketiga Bapak Ibu, bukan lagi audio Bapak Ibu, bukan lagi suara, tetapi sudah Tuhan berbicara di samping Samuel. Dan oleh karena Eli sudah berkata, kalau nanti dia Tuhan panggil lagi, jawab aja, "Ya Bapak." Kadang kita orang Kristen ini Bapak Ibu sudah bertahun-tahun kenal Tuhan tapi tidak tahu siapa itu Tuhan Bapak Ibu. Oke lah, Samuel pada posisi ini dia belum mengenal Tuhan Bapak Ibu. Walaupun dia seorang hamba yang tinggal dalam bait Allah, dan usianya pun masih usia, kalau 12 tahun itu anak-anak atau remaja Bapak Ibu? Usia anak-anak Bapak Ibu. Imam Eli pada saat itu kira kisaran usianya itu 98 tahun. 2 tahun lagi dia sudah genap 100 tahun Bapak Ibu. Alkitab katakan matanya sudah kabur, penglihatannya sudah berkurang. Nah, saya lanjutkan lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengar akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir." Pak Ibu, sebenarnya ini adalah peringatan kedua untuk Eli Bapak Ibu. Saya baca ayat sebelumnya, sudah ada hamba Allah, orang asing, yang menyampaikan kepada Eli tentang anak-anaknya Bapak Ibu. Kita baca, kalau saya baca-baca dalam Alkitab, mungkin Pak Gembala sudah sampaikan beberapa waktu lalu, ya. Kedua anak Eli, Pineas dan Hofni, itu adalah orang yang jahat di mata Tuhan Bapak Ibu. Setiap kali imam datang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka ini adalah bagian sortir-menyortirnya Bapak Ibu. Setiap ada lembu yang bagus, setiap ada kambing yang bagus, domba yang bagus, pokoknya sebelum dipersembahkan untuk Tuhan, mereka dulu yang menyortir dan memakannya Bapak Ibu. Ini amat sangat jahat. Kata kasarnya, mereka mempersembahkan yang sisa atau bagian yang tidak enak untuk Tuhan Bapak Ibu. Yang kita katakan kalau ada yang berlemak, kalau ada bagian lemaknya Bapak Ibu, mereka akan sisihkan ini dan dimakan sebelum dimasak. Mereka memakan makanan yang mentah Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf, dalam lingkup rumah Tuhan, mohon maaf ya, kadang kita harus menyaksikan bagaimana seorang anak gembala tidak menjadi teladan Bapak Ibu. Tidak menjadi teladan. Bahkan gereja sekarang ini pun gereja menjadi sarangnya pendeta-pendeta materialistis Bapak Ibu. Kalau saya saksikan di media sosial Bapak Ibu, sering sekali netizen itu Bapak Ibu, setiap kali hamba-hamba Tuhan terkenal itu menyampaikan firman Tuhan, sebagian netizen ini akan kepo Bapak Ibu. Mereka akan melihat apa jam tangan pendeta ini, apa tas istri pendeta ini, ya kan? Apa fasilitas yang diterima oleh pendeta ini Bapak Ibu. Banyak gereja pada zaman sekarang ini memang hal seperti itu Bapak Ibu. Amin. Kadang yang pendeta ini jam tangannya Rolex lah, kadang yang pendeta ini tasnya Hermes lah. Kita bersyukurlah. Kalau saya lihat bagaimana PDP Sony di gereja kita Bapak Ibu, ya, saya jadi ingat kisah Eli dan Elisa. Bagaimana Elisa meneladani sifat-sifat Eli Bapak Ibu.
Pokoknya kemana Tuhan pergi, aku ikut ke situ. Ini menjadi teladan kita Bapak Ibu, termasuk juga dalam hal lingkup keluarga. Bagaimana orang tua memperlakukan anak, bagaimana pola asuh orang tua dengan anak Bapak Ibu. Anak posisinya hanya sebagai pengikut orang tua. Sampai suatu saat anak ini mandiri dan memiliki keluarga Bapak Ibu. Bahkan untuk anak yang paling besar, didikannya pasti beda dengan anak yang bungsu atau anak tengah. Pasti beda. Misalnya Amang Pak Sitompul di tempat ini, didikannya dengan si Elsa pasti beda dengan didikan dengan si Kasih. Elsa akan diperlakukan dengan lebih disiplin, dengan keras. Sama seperti saya Bapak Ibu, Valeri kami. Karena suatu saat si Elsa atau si Valeri kami ini Bapak Ibu akan menjadi leader untuk adik-adiknya. Akan menjadi pemimpin untuk adik-adiknya. Didikannya pasti beda Bapak Ibu. Pasti. Anak bungsu biasanya akan menjadi bagian yang paling dimanja. Seperti anak penutup Bapak Ibu. Kalau salah didik, adik-adiknya pasti ini kebiasaannya akan selalu ngikut dengan kebiasaan kakaknya atau abangnya yang buruk itu Bapak Ibu. Amin. Eli dan Elisa Bapak Ibu, setiap apa yang dikerjakan Elia Bapak Ibu, bukan Eli. Setiap yang dikerjakan Elia, Elisa selalu mengikuti itu Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Elisa mendapatkan bagian 2 kali mujizat yang Elia lakukan karena ketaatan Bapak Ibu. Dulu PDP Sony itu saya kira-kira mungkin gak akan jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Dia ambil sarjana hukum. Lalu saya kira-kira juga sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Apa bisa? Karena seringkali orang akan berpatokan atau berpatron kepada orang tua. Pasti orang patokannya akan ke Pak Gembala. Bagaimana Pak Gembala berkhotbah, bagaimana Pak Gembala berinteraksi dengan jemaat, dan sebagainya. Ini tantangan Bapak Ibu, termasuk anak-anak hamba Tuhan yang lain. Sama seperti misalnya saya. Apa bisa si Valeri kami akan seperti bapaknya minimal? Atau Pak Sitompul dengan si Elsa. Apa bisa si Elsa minimal seperti bapaknya? Pasti itu Bapak Ibu. Yang terjadi dengan kehidupan Eli ini, bagaimana kemudian kita saksikan Eli yang taat dengan Tuhan, tapi anak-anaknya menjadi anak-anak yang kacau balau Bapak Ibu. Dari sini saya belajar, di dalam sistem yang kelihatannya bagus Bapak Ibu, karena ini di rumah Tuhan, bagi jemaat mungkin terlihat semuanya baik, perjalanan persembahan begitu baik, setiap ada korban sembelihan dikerjakan dengan baik. Tetapi di gudangnya, di pabriknya ini Bapak Ibu, di dalam rumah Tuhan ini ada banyak kekacauan terjadi Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Tuhan menerima persembahan yang sudah disortir Bapak Ibu, yang sudah dipotong-potong? Kalau orang Cina bilang wagyunya atau bagian yang paling enak dari daging itu sudah diambil oleh anak-anaknya, lalu sisa dipersembahkan untuk Tuhan. Eli, nggak tahu mungkin saya bagaimana mungkin pemikiran Eli, atau mungkin kedua anaknya ini yang mungkin terlalu suka melawan orang tua, atau mungkin bapaknya yang terlalu menurut Bapak Ibu, sehingga hal ini terjadi Bapak Ibu. Dan akhirnya ada banyak sungut-sungut terjadi. Orang-orang Israel mulai protes Bapak Ibu. Kok seperti itu ya? Kok seperti itu ya? Di dalam rumah Tuhan sering sekali terjadi ketidakadilan Bapak Ibu. Sering sekali terjadi ketidakadilan. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Hal yang paling jijik bagi saya yang saya baca di Alkitab Bapak Ibu, Hofni dan Finehas ini bukan hanya memotong persembahan yang diberikan oleh imam-imam Bapak Ibu, tetapi di sana ada perzinahan Bapak Ibu. Pelayan-pelayan perempuan dalam bait Allah mereka jadikan sebagai pemuas mereka Bapak Ibu. Ini sangat-sangat jahat Bapak Ibu. Mereka memanfaatkan otoritas mereka. Mereka memanfaatkan
kepemimpinan ayah mereka Bapak Ibu untuk berlaku semena-mena di dalam lingkup rumah Tuhan. Jangan sekali-sekali kita ini Bapak Ibu para pelayan-pelayan ya. Karena sering sekali mungkin kayak di kantor-kantor kata bapak, kata pemimpin, atau kata wali kota. Selalu mengatasnamakan pemimpin untuk menghalalkan segala sesuatu Bapak Ibu. Jangan. Amin. Mari kita jaga sikap kita Bapak Ibu. Kita jaga pola diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu. Sering sekali hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu, walaupun dalam kondisi sudah bertobat, sebenarnya tidak sepenuhnya bertobat Bapak Ibu. Bahkan dia minta kepada Tuhan gini, seperti negosiasi. Tuhan, aku akan sangat-sangat taat dengan Engkau. Apapun yang Engkau kerjakan, semua akan seturut dengan firman-Mu. Tapi kalau yang satu ini Tuhan boleh ya. Mungkin yang laki-laki mungkin penyakitnya 3. Harta, tahta, wanita. Tuhan, pokoknya hartaku akan kuberikan untukmu Tuhan. Atau tahtaku akan kuberikan sepenuhnya untuk pelayanan Tuhan. Tapi untuk wanita nanti aja Tuhan. Negosiasi dengan Tuhan Bapak Ibu. Padahal kalau yang Tuhan mau, kita harus benar-benar 100% taat dengan Tuhan. Tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Amin. Apakah dosa kecil dengan dosa besar? Dosa kecil seperti ada dosanya hukumannya lebih sedikit? Sama-sama aja Bapak Ibu, sama-sama menjadi orang terhukum Bapak Ibu. Sering sekali kita ini membuat pengecualian. Membuat pengecualian Bapak Ibu. Atau membuat tanda koma di hari kalimat. Kalau perintah Tuhan itu titik, Tuhan boleh koma ya. Tuhan boleh koma ya. Pokoknya ada pengecualian sedikit aja. Alkitab katakan kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan Bapak Ibu. Dosa sedikit pun itu termasuk som-som kuku Bapak Ibu. Percayalah. Udah som-som kuku di hadapan Tuhan dan akan Tuhan muntahkan. Saya tidak mau di surga anggota FA ini tidak lengkap Bapak Ibu. Amin. Saya tidak mau anggota FA di surga nanti kayaknya ada yang kurang deh. Coba perhatikan kiri kananmu. Iya ya. Kadang tak apa si Petrus. Contoh. Lagi touring si Petrus. Amin. Nah, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Artinya, sekalipun Eli oleh kebijakannya membuat negosiasi dengan Tuhan, okelah aku akan ganti rugi semua. Aku akan mencoba berusaha demi sayangnya kepada anak-anaknya ini Bapak Ibu. Mungkin sama seperti misalnya ada anak nabrak mobil orang Bapak Ibu, lalu nego dengan keluarga korban. Udahlah Pak, damailah kita, saya perbaiki semua. Kemungkinan si korban atau lawan tabrakan si anak kita pasti akan luluh hatinya Bapak Ibu. Diperbaiki segala sesuatunya atau ditambahi lagi dengan uang-uang lain Bapak Ibu. Tapi di sini Tuhan katakan seperti tidak ada koma untuk anak-anak Eli ini lagi Bapak Ibu. Pokoknya aku harus hukum mereka. Ini kali kedua aku sudah mengingatkan Eli dan Eli tidak dengar. Yang pertama oleh hambaku, tapi Eli tidak mengindahkannya. Yang kedua oleh Samuel. Satu lagi yang saya dapat di sana Bapak Ibu, kok Tuhan itu nggak bicara langsung dengan Eli ya? Iya kan? Contoh misalnya gini Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang suatu waktu ada jemaat atau pelayan datang menjumpai hamba Tuhan itu. Pak, saya dapat mimpi Bapak akan seperti ini. Pasti hamba Tuhan ini akan berkecil hati Bapak Ibu. Masakan aku yang seorang hamba Tuhan, Tuhan kok nggak ngomong langsung dengan aku ya? Apakah ada yang salah dengan aku? Ya kan? Sering sekali Bapak Ibu kita sebagai orang tua, anak dulu yang negor kita. Anak dulu yang negor kita Bapak Ibu. Saya tadi pikir-pikir di jalan gini Bapak Ibu, kalau nanti anak saya si Valeru sudah besar, paling tidak di rumah ada 3 pemegang hak veto di rumah. Hak veto itu Bapak Ibu pemegang keputusan. Yang pertama saya, istri, dan si Valerika ini Bapak Ibu. Sama dengan yang lain-lain juga Bapak Ibu. Seperti Ibu David misalnya.
paling tidak ada 3 atau 4 pemegang hak veto di rumah. Jadi kalau misalnya Ibu David tanya dulu ke suami, lalu terjadi perbincangan atau perdebatan, tanya lagi ke si David untuk memutuskan segala sesuatu, Bapak Ibu. Nah, yang terjadi di sini Bapak Ibu, Eli justru seperti dilangkahi oleh Samuel, Bapak Ibu. Mungkin kalau saya pikir gini, masakan anak 12 tahun ini dijumpai Tuhan dan mengatakan sesuatu tentang keluargaku? Ya kan? Padahal Eli mungkin bisa jadi berpikir, aku lebih suci daripada anak kecil ini. Kita ini Bapak Ibu sering sekali terjadi yang namanya kesombongan rohani, Bapak Ibu. Merasa bahwa iman kita lebih tinggi di atas orang-orang lain, Bapak Ibu. Kita lebih suci, lebih baik. Lalu kemudian terjadilah penghakiman atas orang lain, Bapak Ibu. Hakim menghakimi. Beberapa waktu lalu firman Tuhan di FA itu tentang orang Farisi dan ahli Taurat, Bapak Ibu. Satu lagi sebenarnya itu ada orang Saduki. Ketiga golongan ini kemanapun Yesus pergi selalu diikuti oleh mereka, Bapak Ibu, mencari kesalahan, Bapak Ibu. Di tempat ini saya rindukan jangan ada ahli-ahli Taurat yang menyalahgunakan firman Tuhan, amin. Jangan ada orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Farisi rohani. Lanjut. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segera memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel. Samuel enggan menyampaikan firman Tuhan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Iya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahwa lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Waktu saya baca ini Bapak Ibu, saya seperti terdiam, Bapak Ibu. Kenapa terdiam? Saya pikir Eli ini sudah pada titik pasrahnya di hadapan Tuhan. Dia sebagai orang tua sudah gagal, Bapak Ibu. Mungkin dalam struktur bait Allah, karena ini mungkin mereka jadikan seperti sebuah bisnis keluarga, Bapak Ibu. Eli, anak-anak Eli berada dalam struktur di bawah bapaknya. Lalu imam-imam lain di bawah bapaknya dan di bawah anak-anaknya. Dan mungkin bisa jadi imam-imam tidak memiliki hak untuk bersuara, atau mungkin apapun yang disuarakan oleh imam-imam dipotong oleh anak-anaknya ini, disanggah oleh anak-anaknya, dan Eli menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, Bapak Ibu. Dan di sini ketika dia coba tanyakan kepada Samuel, karena sepertinya Eli mungkin sudah dapat firasat, pasti Tuhan menyampaikan itu, pasti. Karena seperti saya sampaikan tadi, sebelumnya sudah ada yang menyampaikan itu, Bapak Ibu. Tetapi mungkin tidak terlalu digubris. Terjadi penyepelian yang pertama, Bapak Ibu, pengabaian. Jangan sampai kita dihukum Tuhan dulu, hilang kaki kita 1 atau 2, atau tangan kita 1 atau 2, Bapak Ibu. Lalu kita benar-benar dengar apa itu perkataan Tuhan, Bapak Ibu. Kadang dalam mimpi, dalam tidur, bisa jadi Tuhan menegur kita, Bapak Ibu, tapi kita nggak tahu. "Anakku, jangan bandal ya. Anakku, dengar-dengaran ya. Anakku, ini. Tapi kita abaikan, Bapak Ibu. Kita selalu berbarengan dengan dosa, melayani dosa. Hari Minggu melayani di gereja Tuhan. Seperti saya misalnya menyapa jemaat. Jangankan Senin, Bapak Ibu. Minggu sore sudah berdosa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu, Bapak Ibu, lebih berdosa lagi, Bapak Ibu. Mungkin 1-2 kali Tuhan tegur kita dengan lembut. Jangan ya, jangan berdosa lagi ya. Suatu ketika, ayat Alkitab kan pernah ada katakan itu, Bapak Ibu. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuajar. Awalnya kita masih ditegur, Bapak Ibu. Jangan peringatan pertama, peringatan kedua. Terakhir dihajar, Bapak Ibu.
Jangan sampai kita mengalami pertobatan ketika mungkin tangan kita sudah dipasangi pen atau kaki kita sudah dipasangi pen Bapak Ibu, lalu kita bertobat di hadapan Tuhan. Atau mungkin setelah kita sudah menggunakan kursi roda. Jangan Bapak Ibu. Pertobatan itu harusnya terjadi jauh sebelum ini Bapak Ibu. Amin. Gereja itu bengkel. Tapi untuk orang-orang yang kenal dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan Bapak Ibu, sekalipun itu bengkel, itu sudah menjadi tempat maintenance kita Bapak Ibu. Bukan lagi tempat kita bongkar mesin. Bukan lagi bongkar-bongkar yang berat-berat Bapak Ibu. Jadi kalau kita anggap gereja sebagai bengkel, berarti aku setiap kali pergi ke bengkel Tuhan, aku hanya perlu mengkoreksi diriku. Bukan membongkar hatiku. Bukan mempreteli hatiku. Bukan lagi. Amin. Jadi hamba-hamba Tuhan di sini Bapak Ibu, kalau kita jadikan gereja itu sebagai bengkel, berarti kita hanya perlu pergi ke divisi bagian servis-servisnya, mungkin ganti-ganti oli, mungkin spart-spart kecil yang perlu diganti Bapak Ibu. Karena hanya bagian-bagian itu yang perlu dikoreksi, tidak full lagi. Jadi kita kalau dalam Tuhan ini Bapak Ibu, mari kita belajar hari demi hari Bapak Ibu, lebih baik lagi. Amin. 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. 20. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Akhirnya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana terjadi perebutan tabut Tuhan dan sebagainya. Puncak karir Samuel itu menjadi pemimpin atas bangsa Israel Bapak Ibu. Bayangkan anak yang selalu didoakan oleh mamanya untuk lahir Bapak Ibu yang dipersembahkan kepada Tuhan menjadi seorang pemimpin Bapak Ibu. Makanya anak-anak muda di tempat ini, termasuk juga Kesia yang akan pergi dari sini Bapak Ibu, ya. Tidak ada anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi anak gagal. Tidak ada. Pasti semua suatu saat akan berakhir dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi adikku Kesia nanti, ya saya tahu persis adikku ini, ya. Dia ini anak yang sangat baik, pintar, dan suka memotivasi teman-temannya. Saya lihat waktu bagaimanapun kondisi keluarganya, dia masih menyemangati adik-adik yang ditamporin Bapak Ibu. Lalu saya lihat, jarang ada loh orang seperti ini. Peduli. Kadang kita Bapak Ibu sudah di daerah banyak pergumulan, jangankan memotivasi teman Bapak Ibu. Memotivasi diri sendiri pun kita seperti gagal Bapak Ibu. Di FA, harusnya kita itu menjadi motivator untuk satu dengan yang lain. Dari mimik muka, dari raut muka anggota-anggota FA, kemungkinan kita bisa tahu. Sepertinya siapa lah mungkinnya adik-adik di sini. Nah, sepertinya mungkin si Cahaya ini ada masalah. Aku akan coba bertanya dengan dia. Mungkin dia tidak nyaman dengan rumahnya yang jauh. Harus seperti itu Bapak Ibu. Tidak semua orang punya kepekaan seperti itu Bapak Ibu. Tidak semua. Tidak semua orang bisa berlaku hangat satu dengan yang lain. Tapi saya percaya di FA ini Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi, marilah kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu, mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan Bapak Ibu, supaya kita punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Amin. Sehingga sebelum kejadian buruk itu menimpa kita sudah mendapat kabar dari Tuhan. Anakku jangan, anakku jangan. Sama seperti yang lalu-lalu Bapak Ibu, pesawat yang orang gereja Mawar Sarun banyak korban ya kan. Pesawat apa itu yang jatuh itu? Lupa saya. Sriwijaya ya. Tapi ada jemaat yang oleh karena sesuatu hal tidak jadi pergi Bapak Ibu. Tidak jadi pergi. Saya lupa alasannya apa. Nah, kita harus punya kepekaan tentang ini Bapak Ibu. Mungkin dia menyesali kenapa pesawatku pergi ya. Mungkin terlambat bangun atau apa gitu.
Iya kan? Tapi justru di sana Tuhan menunjukkan kuasanya Bapak Ibu. Andai dia pergi, dia pasti menjadi bagian dari situ. Menjadi korban dari situ Bapak Ibu. Setiap kali kita bepergian jauh-jauh Bapak Ibu, tanya Tuhan dulu. Atau paling tidak minta tuntunan Tuhan dulu. Tuhan, aku mau pergi ke sini, sertai jalanku. Tuhan, aku mau touring, sertai jalanku. Amin. Saya kira itu firman Tuhan Bapak Ibu, karena kita masih ada acara. Saya lihat sudah ada tempurung di depan. Di dapur juga sudah ada yang segar-segar Bapak Ibu. Ya. Biarlah FA ini menjadi FA yang luar biasa di hadapan Tuhan. Menjadi FA berkat Bapak Ibu. Ya. Bertumbuh bukan hanya dari segi kuantitas Bapak Ibu, tapi dari kualitas. Banyak, tapi semuanya penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau Pak Sitompul bilang, minggu depan dirimu yang menyampaikan firman Tuhan, jangan tolak. Bahkan yang menganggap dirinya aku nggak layak, aku nggak pantas, aku bodoh, aku segala macam, jangan tolak. Coba aja. Coba aja Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berfirman, mohon maaf. Saya baru mendapatkan ayat ini tadi siang. Karena hari Jumat itu saya tidak ikut doa pengerja Bapak Ibu. Saya di Sebuluan, jadi doa pengerja saya di Sebuluan Bapak Ibu. Ya, saya tanya, saya jawab ini. Udah saya pelajari sebentar. Dah, Tuhan tuntun aku. Jadi anak-anak muda di tempat ini, ya, mari kalau Pak Setompul bilang, kau nanti minggu depannya kerjakan aja. Mungkin Tito Peggy, Ibu Dewi yang masih muda-muda. Masih muda Ibu Dewi kan? Harus jiwa muda, walaupun uban sudah banyak Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk firman-Mu, biarlah itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan, FA ini boleh bertumbuh secara baik Tuhan, hari demi hari, dan hamba berdoa Tuhan, untuk kepengurusan FA ini, Pak Sitompul dan Saudari Peggy Tuhan, boleh Tuhan menjadi teladan di FA ini, menjadi pemimpin di FA ini Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk keberangkatan adik kami ke Siang, ke Medan Tuhan, biarlah di tempat yang baru Tuhan, Engkau tetap memperhatikan anakmu ini Tuhan. Bahkan kami akan mendengar Tuhan kabar-kabar baik tentang adik kami ini. Engkau pakai disturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Masa depan terbaik menjadi milik dia Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa, Engkau pulihkan keluarganya Tuhan. Engkau pulihkan hati Bapa dengan anak Tuhan. Engkau pulihkan hati Mama dengan anak ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu menyertai kehidupan FA ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin.